Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Dicerio Giovanni Cristiano dari absen 5 bersama teman saya Marvel akan membahas analisis suatu tantangan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Di sini kami memilih dua kasus yang merupakan suatu tantangan dalam integrasi NKRI. Namun sebelumnya harus kita ketahui dulu, apa sih definisi dari tantangan? Nah, tantangan sendiri merupakan suatu hal dan usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan suatu bangsa dan negara. Nah, dari definisi tersebut, pada kesempatan ini kami akan membahas apa saja sih hal atau kasus yang terjadi di Indonesia yang merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada kasus pertama, kami mengambil kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina yang meraup kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Menurut kami, kasus tersebut menjadi suatu tantangan karena kasus tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam stabilitas bangsa Indonesia, seperti menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, korupsi dalam skala besar seperti yang dilakukan oleh PT Pertamina bukan hanya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga penghambat langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dana triliunan rupiah yang semestinya bisa mendorong pembangunan justru hilang di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tuh dapat menyebabkan menurunnya investasi publik karena anggaran yang tidak digunakan secara produktif. Misalnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan energi. Lalu yang kedua ada menurunnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, karena sistem tata kelola dinilai tidak transparan dan berisiko tinggi. Yang ketiga, terhambatnya distribusi ekonomi, terutama ke daerah-daerah yang masih berkembang akibat minimnya anggaran negara untuk subsidi energi atau pengembangan suatu wilayah. Lalu yang kedua ada melemahkan ketahanan energi nasional. Pertamina adalah tulang punggung sektor energi nasional. Jika manajemen dan keuangannya dikorupsi, maka ketahanan energi terancam. Harga BBM bisa naik tidak wajar, subsidi bisa bocor, dan pelayanan publik menjadi terganggu. Nah, gangguan terhadap akses energi dapat memicu keresahan sosial di daerah, terutama di daerah terpencil atau perbatasan. Ini memperlemah kehadiran negara secara nyata di wilayah-wilayah strategis, mengancam stabilitas dan integrasi nasional. Padahal Indonesia sendiri sedang dilanda krisis energi, sehingga pemerintah mengupayakan prioritas untuk menanggulangi krisis energi tersebut. Namun nyatanya pemerintah sendiri yang menyebabkan semakin parahnya krisis energi di Indonesia melalui kasus korupsi. Lalu pada kasus yang kedua ialah kasus tawuran antara dua kelompok pemuda di Palembang dengan menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Nah, kasus tersebut sendiri merupakan suatu tantangan karena dapat menyebabkan memperburuk akses terhadap layanan publik dan infrastruktur. Tawuran yang terjadi di jalan-jalan utama atau dekat fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, sekolah, dan perkantoran mengganggu akses warga terhadap pelayanan dasar. Jalan yang dipenuhi kekacauan atau bahkan ditutup karena kerusuhan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan akses cepat untuk kegiatan sehari-hari, termasuk belanja, berobat, atau pergi bekerja, pergi sekolah. Dan yang kedua ada mengancam persatuan dan kesatuan sosial. Tawuran antar kelompok pemuda menciptakan polarisasi dan permusuhan di tengah masyarakat, terutama jika disertai dengan sentimen kesukuan, daerah, atau kelompok tertentu. Ketika konflik tersebut tidak diselesaikan secara damai, maka akan memperkuat segregasi sosial dan menciptakan fragmentasi di tengah masyarakat. Hal ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar integrasi bangsa Indonesia. Sekian analisis dari suatu kasus yang merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan suatu integrasi dalam bangsa NKRI. Nah, selanjutnya akan menjelaskan solusi dari tantangan-tantangan tersebut yang akan dijelaskan oleh Marvel, yang merupakan solusi alternatif yang akan ditawarkan dari tantangan yang ada. Nah, jadi tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan oleh Rio tadi itu sebenarnya ada solusinya, teman-teman. Nah, solusinya itu apa aja sih? Nah, solusinya itu untuk yang kasus Pertamina itu ada dua. Dimana yang pertama tuh perusahaan Pertamina itu sendiri atau dari si pemerintahnya itu bisa beralih dari yang BBM menggunakan energi terbarukan. Nah, kenapa itu menjadi salah satu solusi? Karena kan di dunia saat ini, untuk zaman sekarang ini ya, termasuk Indonesia, itu kan lagi namanya krisis energi. Terus apalagi ada kasus oplos Pertamax di Pertamina. Nah, dibanding kita menggunakan BBM yang tentunya
terbatas, jadi kita tuh bisa menggunakan energi terbarukan. Karena kan energi terbarukan itu ya contohnya itu seperti matahari, angin, atau bisa menggunakan bioenergi. Nah, itu kan tak terbatas ya, karena dari alam juga. Nah, jadi sebenarnya energi terbarukan itu penggunaannya itu efisien banget. Dan dia itu benar-benar bisa kemungkinan terjadi untuk menggantikan energi seperti bahan bakar minyak ini. Nah, terus juga ada yang namanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan atau implementasi dari si penggunaan energi terbarukannya itu sendiri. Bisa menggunakan pengawasan yang independen lah. Contohnya itu ya bisa mengundang akademisi atau juga mungkin kayak mengundang publik untuk mengawasi seberapa efisien dari penggunaan energi terbarukannya itu. Nah, jadi si publiknya itu kayak punya akses untuk melihat apakah energi terbarukannya itu efektif apa enggak. Nah, sebenarnya ini efisien banget karena penggunaan energi terbarukan itu bisa mencegah yang namanya krisis energi. Jadi dibanding kita menggunakan BBM yang tentunya bisa membohongi masyarakat juga karena kasus oplosnya itu, jadi kita bisa menggunakan energi terbarukan yang tentunya lebih aman dan juga karena dia dari alam juga, jadi harganya lebih murah tentunya dan tak terbatas ya intinya. Nah, terus solusi yang kedua itu tentunya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi nasional itu bisa menggunakan subsidi yang tepat sasaran dan pembangunan infrastruktur yang merata. Nah, subsidi yang tepat sasaran itu maksudnya tuh kayak subsidi BBM, pemerintahnya subsidi BBM itu ke daerah terpencil, daerah 3T. Daerah 3T itu tertinggal, terus terdepan dan juga terluar. Nah, terus juga bisa mengarah ke masyarakat yang tergolong termasuk golongan menengah ke bawah atau masyarakat yang miskin. Nah, ini kan mereka akhirnya mendapatkan feedback dari pemerintah dari subsidi BBM itu. Nah, ini dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli BBM itu, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat lah dengan melalui subsidi. Tapi ini harus ke masyarakat yang menengah ke bawah lah ya, karena kan masyarakat menengah sama masyarakat menengah ke atas tentunya ya mampu gitu membeli BBM itu. Maka masyarakat menengah ke bawah mereka belum mampu, sehingga subsidinya itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran itu ya berarti harus ke masyarakat menengah ke bawah. Lalu pembangunan infrastruktur yang merata, itu kayak pemerintah tuh harus membangun SPBU atau depo ke daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah desa sehingga pembangunan itu merata. Nah, itu jadi adalah dua solusi untuk kasus Pertamina itu sendiri. Nah, jadi kita langsung aja lanjut ke kasus kedua. Nah, kasus kedua ini itu tentang tawuran di Palembang. Nah, tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan oleh Rio tadi itu sebenarnya ada solusinya juga, dan solusinya pun juga ada dua. Nah, solusi yang pertama itu adalah dengan melakukan pengendalian konflik dan juga sosialisasi. Nah, untuk yang pengendalian konflik ini termasuk tindakan represif. Nah, represif itu maksudnya apa? Represif itu artinya kasusnya ini sebenarnya sudah terjadi. Nah, cara kita untuk menangani kasus tersebut itu bagaimana? Nah, itu namanya represif. Nah, pengendalian konflik yang dimaksud tuh seperti kayak si pelaku dan juga si korbannya ini akhirnya dipertemukan dan mereka tuh akhirnya berdialog atau berdiskusi ataupun bermusyawarah untuk mengarah ke jalan perdamaian. Akhirnya mereka tuh bisa saling berdamai dengan melakukan bentuk-bentuknya itu melakukan mediasi, terus juga konsiliasi ataupun arbitrase. Nah, itu kan termasuk bentuk-bentuk pengendalian konfliknya itu sendiri. Nah, terus untuk yang sosialisasi ini itu termasuk preventif. Preventif itu artinya mencegah. Nah, mencegah itu berarti itu kayak misalkan kita tuh bisa melakukan sosialisasi dengan tema anti tawuran di sekolah ataupun bisa di masyarakat. Nah, lalu solusi yang kedua ini kan menjawab tantangan dari si perusakan infrastruktur yang ada di jalanan. Nah, itu solusinya itu seperti apa sih? Nah, solusinya itu adalah dengan membangun pos keamanan yang dijaga oleh si polisinya itu, atau minimal ada polisi yang menjaga di area sekitar tawurannya itu, sehingga keamanan akan tetap terjaga dan masyarakat itu akan tetap aman karena bangunan atau infrastruktur yang ada atau yang ada di sepanjang area tawuran itu masih tetap terjaga. Setidaknya ada polisi yang menjaga lah di situ. Nah, lalu bisa juga dengan memberikan sanksi nih kepada si pelakunya itu sendiri. Nah, memberikan sanksi ini itu kan termasuk tindakan represif. Nah, pelakunya itu juga
akhirnya bisa jerah dengan sanksi yang diberlakukan oleh si polisinya itu atau dari si hakimnya itu yang nanti menghakimi si pelaku tawurannya itu sendiri. Nah, sebenarnya solusi yang kedua ini sebenarnya cukup efektif untuk mencegah si kasus tawuran di Palembangnya itu, ataupun gak hanya di Palembang doang tapi kasus di daerah-daerah lain. Nah, sebenarnya kan mereka yang merusak bangunan atau infrastruktur di jalanan atau di area sekitar yang milik pemerintah tentunya dan dikhususkan untuk publik, itu pasti akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berat lah, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Nah, jadi itu adalah dua solusi dalam kasus tawuran di Palembangnya itu. Nah,